Selamat bertemu kembali bagi para orang tua dan juga khususnya tentunya para pendidik di mana saja berada. Malam hari ini kita senang sekali karena tema kita pada malam hari ini adalah tentang keluarga. Bagaimana peran orang tua mendidik anak-anak sejak dini tentang iman Kristen di dalam keluarga itu. Nah, bersyukur pada malam hari ini hadir keluarga hamba Tuhan, yaitu Pak Daniel Indarso, Ibu Aning, dan putri terkasih yang cantik ini, yang bernama Cing Cing. Nanti kita akan ngobrol juga bersama-sama. Tentunya senang sekali keluarga ini boleh hadir di dalam channel Anak dan Remaja Bagi Kristus. Kita akan menyapa langsung kepada keluarga hamba Tuhan ini, yang bagaimana Tuhan sudah memberkati di dalam pelayanan dan di dalam keluarga mereka. Kita sapa dulu Pak Daniel Indarso. Selamat bertemu di dalam acara yang ngobrol dari hati ke hati di channel Anak dan Remaja. Ketemu lagi Pak Daniel. Ya, Bu Lili, shalom. Shalom para pemirsa. Shalom. Kita akan sapa juga istri terkasih, Ibu Aning. Kita ketemu nih, ini sama-sama satu daerah ya. Kemarin dengan beberapa anak muda itu ada yang satu daerah. Dengan saya ini kami dari Jambi sama-sama. Sampai ketemunya di sini ya, udah lama nggak ketemu fisik. Selamat bertemu, Ibu Aning. Iya, shalom Bu Lili. Selamat bertemu ya. Iya, kampung halaman. Kampung halaman. Ini kita akan sapa adik kecil kita yang cantik ini, yang bernama Cing Cing. Selamat berjumpa, Cing Cing. Selamat berjumpa. Shalom. Shalom. Oke, malam ini kita mau bahas tema tentang peran orang tua mendidik iman anak sejak dini ya, menanamkan iman Kristen sejak dini di dalam keluarga. Nah, di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai yang ke-9 dikatakan bahwa peran orang tua sejak dini mendidik anak-anak di dalam memperkenalkan akan Tuhan kepada anak-anak ya, tentunya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama dan juga diri sendiri seperti itu. Nah, kita akan ngobrol dengan santai, tentunya sekali lagi dari hati ke hati. Seperti itu. Pada saat ini kita mau bertanya dulu kepada kepala keluarga, imam di dalam keluarga ini, yaitu Pak Daniel ya. Sebagai seorang suami dan juga seorang ayah, bagaimana caranya menanamkan akan iman kepada Kristus sejak dini kepada anak-anak, dan bagaimana peran Pak Daniel sebagai kepala keluarga mengajak istri juga untuk dapat bersama-sama mendidik Cing Cing sejak kecil. Kira-kira bagaimana prosesnya sampai Cing Cing yang sekarang sudah kelas berapa sih? 3. Kelas 3, sudah masuk umur 9 katanya ya, 8 mau ke 9 ya. Nah, bagaimana mendidik mereka, mendidik Cing Cing, anak-anak ya, tentu di keluarga masing-masing, ini sejak kecil nih, bagaimana di usia berapa sih sebenarnya mereka bisa mengerti ya tentang firman Tuhan. Silakan Pak Daniel. Kalau ditanya sejak kapan, sebetulnya begitu tahu istri saya hamil, kami berdoanya kalau sebelum tidur bukan lagi berdua tetapi bertiga, melibatkan baby dalam kandungan. Waktu itu Cing Cing masih di dalam kandungan. Sampai pada akhirnya Cing Cing lahir, dan kami juga tetap berdoa meskipun pada waktu itu masih bayi, doanya kami singkat. Ya, doanya singkat. Sebelum minum susu dulu, ya saya udah ngajarin dia berdoa. Dan hal yang menarik adalah begitu dia usia sekitar 3 tahun, 3,5 tahun lah sudah mulai bisa bicara. Mungkin sering ngelihat kami khotbah begitu ya, pelayanan, dan dia bercerita singkat tetapi ini menjadi
menjadi pemicu semangat bagi kami untuk menanamkan akan dasar-dasar iman Kristen kepada dia sejak dari kecil ya. Nanti saya berikan video singkatnya Cing waktu masih kecil, dia ya seperti berkhotbah begitu ya. Seperti itu sih. Dan bagaimana caranya? Jadi setiap malam ya sampai dengan saat ini kami selalu ada misbah keluarga. Jadi yang berdoa gantian, ada baca Alkitab, bacaannya berurutan. Ya, kami sudah menyelesaikan Mazmur dan saat ini masuk ke Amsal. Jadi misalnya malam ini saya yang baca Alkitab, saya yang berdoa. Besok istri saya yang baca Alkitab yang berdoa. Lusanya Cingci yang baca Alkitab dan berdoa. Demikian pula mau makan. Kami bergiliran. Siapa yang hari itu jadwal doa makan selama sehari, malamnya dia yang bimbing mesbah keluarga. Ya seperti itu Bu Lili, gambaran singkatnya bagaimana mendidik dia, dan ya puji Tuhan sampai saat ini dia belajar untuk cinta Alkitab. Oh ya, ada satu lagi, pada awal-awal masa pandemik ya, kami banyak waktu. Kami coba menambah untuk bacaan Alkitabnya per pasal ya, minta dia untuk baca sendiri secara pribadi per pasal ya, per pasal mulai dari kitab Kejadian, tetapi ada beberapa pasal yang terlalu panjang jadi saya bagi. Cuman memang ya jujur karena kesibukan untuk tambahan untuk dia secara pribadi baca Alkitab menjadi terhenti. Tetapi puji Tuhan selain dari kami menanamkan dasar iman Kristen dan mengajari dia untuk cinta firman Tuhan, cinta untuk membaca Alkitab di sekolahnya, setiap pagi ada renungan singkat dari gurunya. Ya, sebelum mulai kelas belajar mengajar, khususnya di masa online ini, kami kan bisa melihat ya bacaan apa, terambil dari mana, seperti itu sih. Dan puji Tuhan juga gurunya bergantian minta anaknya itu untuk memimpin doa Bapa kami. Nah, itu yang suasana rohani yang terbangun tidak hanya di rumah, interaksi antara kami bertiga, tetapi juga di sekolah meskipun ya masih PJJ seperti itu. Demikian Bu Lili. Ya. Ini bisa dikatakan begini ya Pak Daniel. Jadi dari Cing di dalam kandungan sampai akhirnya dilahirkan sampai sekarang udah mau masuk umur 9, artinya pendidikan yang diberikan terutama mengenalkan Tuhan sejak dini kepada mereka itu memang sudah di dalam kandungan seperti itu ya. Dan tadi juga dikatakan bagaimana caranya Cing bisa diajak baca Alkitab, bahkan ada mimbar keluarga atau persekutuan atau ibadah keluarga seperti itu, dan juga bukan hanya di rumah tapi juga di sekolah dan di gereja dia dapatkan itu. Nah, maka pertanyaan yang berikutnya kepada Mama nih ya, kepada Ibu Aning. Tadi kan dikatakan oleh Pak Daniel bahwa sejak dari kandungan kita seharusnya sebagai orang tua sudah mengajarkan akan Tuhan. Terus bagaimana caranya? Ada orang bilang kayak memberikan lagu ya, atau dinyanyiin atau dibacakan ayat mungkin. Nah, waktu Bu Aning itu waktu mengandung Cing, kira-kira apa yang dibisikkan, apa yang dikatakan untuk memperkenalkan Tuhan sampai dia akhirnya lahir seperti itu. Boleh cerita sedikit Bu Aning? Iya. Cing adalah anak anugerah ya. Jadi kami bersyukur sekali bahwa diberikan kesempatan dalam waktu mengandung Cing. Satu hal karena kami masih terlibat dalam pelayanan dan Cing mau tidak mau ikut juga di dalam pelayanan. Jadi ketika Cing ada di kandungan saya, otomatis ketika saya berdoa atau memimpin pujian atau menyanyi begitu ya, otomatis Cing ikut begitu karena dia di dalam kandungan ikut maminya di mana dan kemanapun melayani. Dan secara pribadi saya suka mendengar lagu-lagu rohani. Jadi mungkin itu juga kerasa ya sekarang Cing kalau dengar lagu saya nyanyi di kamar mandi dia bisa nyanyi sendiri. Jadi apa ya? Ada satu
hobi atau kesukaan yang mungkin terbangun ya sejak kandungan, bahwa dia mendengar lagu, dia mendengar suasana orang menyanyi, sehingga otomatis dia menyanyi di kamar mandi gitu. Jadi waktu mandi dia bisa menyanyi dengan suara kencang, ya pujian rohani yang kebanyakan dia dengar begitu. Dan dia cepat sekali mengenali lagu. Jadi memang dari dalam kandungan dia terbiasa untuk mendengar puji-pujian lagu yang saya sering nyanyikan atau saya sering putarkan karena saya juga suka lagu begitu. Ya, Iya, begitu Bu Lili. itu ya luar biasa karena saya pernah mendengar memang proses kelahiran Cincin juga banyak maksudnya ada kendala seperti itu dan bagaimana Tuhan membuat apa ya mujizat yang luar biasa dan kalau saya lihat Cincin sekarang itu saya kayak oh Cincin ini anaknya pinter terus dia apa ya anak yang manis, anak yang bisa diajak interaksi dengan usianya ketemu beberapa bahkan sebelum pandemi berarti kan 1,5 tahun yang lalu berarti sekitar 7 ya 6 atau 7 seperti itu luar biasa berarti ini orang tua sejak kecil yang mendoakan bahkan sebagai hamba Tuhan dalam maksudnya dalam keadaan hamil harus melayani di mimbar dan juga pasti Cincin dengar ya firman Tuhan walaupun di dalam perut mama ya Cing ya dengar pujian sampai sekarang. Nah sekarang kita mau tanya nih sama Cincin ya tadi kan papa mama udah cerita nih bagaimana papa mama mendoakan Cincin sejak dalam kandungan dan juga mendidik Cincin di dalam firman Tuhan bahkan ada persekutuan keluarga melayani bahkan Cincin juga punya semangat itu ya juga dengar Cincin baca Alkitab sendiri waktu papi tadi bilang di masa pandemi ada saat-saatnya sibuk Cincin bisa baca Alkitab sendiri. Nah Cincin bisa cerita nggak sama kita semua nih ya mami-mami papi-papi ya mungkin juga guru-guru yang nonton nih ya atau lause-lausenya kakak-kakak sekolah minggunya kira-kira Cincin waktu baca Alkitab atau baca ini ya cerita-cerita firman Tuhan itu gimana sih Cing caranya? Terus pada umur berapa tuh bisa baca tanpa mami bacain lagi atau papi bacain lagi? Waktu umur 7. Oh 7. Waktu itu pinginnya sih baca Alkitab, cuman sekarang karena sibuk sekolah jadi kurang sering. Oh, tapi masih tetap dengan papi mami ya? Iya. Iya, masih doa sendiri ya? Iya. Iya, doa sendiri. Jadi dulu Cincin apa namanya? Memang suka bersaat teduh katanya ya Cing ya? Iya, suka. Teduh. Jadi bersaat teduh, baca firman Tuhan, doa. Walaupun ini sekarang sekolah nggak bisa baca sendiri, tapi ada papi mami yang nemenin ya, yang tetap ini ya, support Cincin ya. Iya. Nah, cerita apa sih Cing yang paling berkesan tentang Tuhan Yesus yang Cincin apa ya paling suka gitu? Lukas. Cerita Lukas. Cerita apa Lukas? Tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Biar juga sambil lihat. Masih ingat nggak ceritanya tentang Tuhan Yesus ngapain ini menyembuhkan kah? Atau orang lumpuh bisa berjalan atau memberi makan? Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir. Terus orang Majus datang menyembah. Wah, hebat ya. Berarti Cincin ini bisa cerita ke kita ini ya berarti ya kayak storytelling ya Cing. Tuhan Yesus lahir, ada orang Majus menyembah kepada Tuhan Yesus. Kalau bagi Cincin Tuhan Yesus sendiri itu siapa sih sebagai Cincin? Tuhan Allah. Tuhan ya, Tuhan bagi kita ya. Tuhan dan tentunya juru selamat ya bagi Cincin juga ya, bagi Papa Mama dan juga bagi Lause yang juga bagi Lause Lili juga ya. Nah, boleh tahu nggak Cing, kalau berdoa itu kira-kira doa apa sih yang paling susah Cing? Kalau lagi doa sama Tuhan, doa minta apa sih yang paling susah?
Doa permintaan yang kita mau. Minta apa sih? Kadang kalau kita minta suka tergantung waktu Tuhan kabulkan. Berarti hebat sekali, Cici udah ngerti ya waktunya Tuhan. Jadi kalau Tuhan belum jawab, berarti itu memang belum waktunya Tuhan. Iya, Kok Cici tahu siapa yang kasih tahu? papi mami. Nah, Tapi waktu itu pernah ajarin. Oke, nah ini Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan ini ya obrolan kita itu yang dikatakan bahwa anak itu mendengar, anak melakukan apa yang dikatakan orang tuanya. Oleh sebab itu itulah pendidikan iman sejak dini ya, sejak dini itu sangat penting sekali. Bahkan tadi Cincin berkata bahwa dia tahu tentang Tuhan Yesus bahwa itu adalah Tuhan, bahkan dia tahu ceritanya, dia bisa berdoa, dan tadi dikatakan kalau doa tidak terjawab pun itu belum waktunya Tuhan. Dan itu siapa yang memberitahu, siapa yang mengajarkan, seperti Ulangan 6 katakan kepada anak-anak secara berulang-ulang, itu artinya mencintai Tuhan berulang-ulang ya, mengasihi Tuhan terus-menerus seperti itu. Inilah peran orang tuanya. Papa Mama ya, Cing ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke Papa ya. Oke. Tadi kata Papa mau sedikit kasih tahu tentang videonya Cincin. Kita nonton dulu kali ya, nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi. Silakan Pak Daniel. Halo, aku mau bercerita. Menyesal apa sih disalib? Kan menghapus pendosa kita. Dia satu pun yang orang yang gak jahat itu dua. Yang satu mau masuk surga, yang satu mau masuk dosa. Oke deh. Jadi lewat video itu kira-kira Pak Daniel mau cerita apa nih kepada kita? Ya, jadi dengan video ini bagi kami berdua ini satu surprise. Kami tidak ajarkan video ini, kami tidak berikan narasi apapun. Ternyata dia melihat, mendengar. Mungkin khotbah dari kami, mungkin melihat kami persiapan khotbah dengan beberapa video klip, dan mungkin juga dia mendengarkan cerita firman Tuhan di sekolah minggu, sehingga ini terekam di dalam benak dia, di dalam pikiran dia, sehingga dia mau mencoba untuk menceritakan. Ya, ini bicara tentang video ini kan tentang penyaliban Yesus. Ya, lepas dari 1-2 kata yang kurang pas, tetapi saya lihat ini sudah on the track seperti itu, Bu Lili. Ya, dalam arti on the track ini ya, yang kami syukurin, kami dari awal sudah menanamkan dasar-dasar firman Tuhan. Nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan dia. Dan itu akan diingat terus di dalam kehidupan dia, dan ya kerinduan kami dia bisa bertumbuh, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena seperti kata seorang penulis pelayanan anak Dorothy Anolte, bahwa memang pengaruh pendidikan anak pada usia 0 sampai 5 tahun itu sangat besar sekali bagi perkembangan selanjutnya. Seperti itu, Bu Lili. Jadi usia emas gitu ya Pak Daniel ya. Iya, tadi saya juga kalau tidak salah, tadi kan Pak Daniel mengatakan bahwa ini tadi kata Dorothy itu bahwa ini adalah usia-usia yang krusial untuk mendidik anak. Waktu itu juga Pak Daniel menyelesaikan skripsinya kalau tidak salah tentang ini juga ya, pendidikan anak. Jadi artinya Pak Daniel juga bukan hanya sebagai orang tua, tetapi sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai orang yang mengerti tentang pendidikan anak, sehingga ketika mengetahui bahwa begitu pentingnya mengajarkan sejak dini kepada anak-anak akan Tuhan kepada mereka ya, tentang iman kepada mereka. Menurut Pak Daniel, kira-kira nih perannya istri ini sebaiknya seperti apa? Karena kan nanti yang orang tua yang melihat, ada yang mengatakan dulu begini,
mama aja, papa yang kerja, misalnya gitu ya, papa nih kerja yang cari uang, mama aja yang ngajarin anak, mama aja yang mendidik anak, pokoknya semua diserahkan ke mama. Nah sekarang kita harusnya yang benarnya yang tadi, yang seperti yang tadi Pak Daniel katakan, bahwa pendidikan iman Kristen atau iman yang ditanamkan di tengah-tengah keluarga Kristen itu harusnya dimulai dari keluarga dan terutama seorang ayah seperti itu ya, yang mengajak istri untuk dapat bersama-sama mendidik anaknya. Kira-kira bagaimana cara untuk melibatkan istri, Pak? Untuk maksudnya orang tua, bapak-bapak nih tahu bahwa bukan cuma bekerja, tapi bagaimana sama istri itu sepakat mendidik anak. Ya, yang pasti kita harus menekankan mengenai peran suami seperti apa, peran istri seperti apa. Kalau peran suami kan melindungi, memimpin, menyediakan. Kalau dalam konteks yang ya non hamba Tuhan, yang bukan hamba Tuhan kan ya dia harus bekerja. Kalau istri itu memberikan kenyamanan, ya, mengajar, ya khususnya dalam pelajaran kebanyakan sih memang ya mama ya yang paling banyak mengajar, dalam arti mengajar pelajaran di sekolah ya, tapi juga memelihara ya, yang masak pasti juga mama atau istri seperti itu. Tetapi kami berdua belajar untuk kompak ya. Ada perbedaan pandangan dalam mendidik anak, kami mencoba untuk tidak di depan dia. Ya, kami diskusi di belakang seperti itu, sehingga pada waktu mengajar, mendidik dia, menegur, ada perbedaan ya kami tidak saling konfrontasi di depan anak, sehingga anak tidak melihat ini papi yang lebih sayang atau mami yang lebih sayang, tetapi yang pasti dua-duanya sayang. Seperti itu. Harus ada kekompakan di dalam mengajar dan mendidik anak sebagai suami istri. Iya, betul itu Pak Daniel, itu kata kunci ya, artinya gini, di dalam pendidikan bangsa Israel, bahwa istri di rumah itu yang ngurusin semua keperluan rumah, tapi sang ayah yang membawa anak, terutama anak laki-lakinya untuk ke Bait Allah untuk belajar firman Tuhan di sana. Jadi memang peran ayah itu sangat sangat penting sekali ya untuk dapat membawa anak-anak ini boleh mengenal sejak dini akan Tuhan. Nah, bagaimana kira-kira Bu Aning sebagai istri dan ibu keterlibatan di masa kini, apakah kira-kira tips untuk ini ya ibu-ibu atau istri-istri di rumah, bagaimana mengajak suami untuk yuk kita ini sama-sama, yang tadi kata Pak Daniel itu harusnya kompak bersama. Ya. Dan karena kita adalah satu keluarga dan kita punya peranan yang Tuhan berikan sebagai seorang mama, tentunya kita melakukan tanggung jawab kita, dan kita berharap bahwa sebagai keluarga bersama dengan suami yang adalah imam atau kepala, kita bersama-sama mendidik, membesarkan anak. Jadi anak itu tanggung jawab bersama kalau di dalam keluarga, dan kita melihat bahwa peranan ayah sebagai figur seorang ayah itu sangat besar ya. Jadi tidak boleh hilang di dalam mengajar, mendidik, mengarahkan anak-anak yang dipercayakan. Dan juga peran seorang ibu juga sangat besar, karena memang tiap hari dekat dengan ibu, punya waktu lebih banyak mungkin dengan ibu kalau seorang ibu itu tidak bekerja atau tidak punya aktivitas yang banyak. Tetapi kalau seorang istri atau seorang mama itu bekerja, memang waktunya tidak terlalu banyak. Tetapi waktu yang berkualitas itu penting, sehingga waktu yang berkualitas meskipun tidak terlalu banyak, tapi dia bisa membangun relasi dengan anaknya dengan baik gitu. Jadi ketika Tuhan memberikan tanggung jawab peran seorang mama dalam mendidik anaknya, saya pikir ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Jadi kita harus melakukannya juga dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kerjasama itu penting dan perlu sekali karena kita satu keluarga. Jadi bukan hanya takut gitu, tetapi tanggung jawab bersama ya, karena anak kita titipan Tuhan, pusaka Tuhan gitu. Iya, Bu Lili. Iya, betul sekali Bu Ani. Artinya
suami istri selain harus kompak di dalam mendidik anak, tetapi sama-sama menyadari perannya masing-masing untuk pentingnya ya untuk anak-anak, bahwa ini bukan tugasmu, ini bukan tugasku, tapi tugas kita bersama. Dan peran istri juga sangat penting, bukan hanya mengatur keperluan rumah, tapi pendidikan anak. Begitu juga suami bukan hanya bekerja, tapi juga sebagai ayah yang mendidik anaknya. Nah, kita mau tanya sedikit dengan Cing Cing nih. Cing, kalau misalnya nih ya, sendiri tanya, kalau misalnya Cing Cing mau pengen sesuatu gitu ya, pengen sesuatu, biasanya apakah mesti papi setuju dulu atau mami setuju, atau papi mami setuju dulu? Mami papi setuju dulu, karena keren. papi orang tua. Betul, betul. Jadi harus dua-duanya ya, harus setuju ya. Sepakat. Harus sepakat, betul. Pernah nggak misalnya mami-mami kayak Cing Cing mau ini, papi bilang ini, mami bilang ini, pernah begitu? Enggak, Mama papi berdua sepakat. Nah, itu Cing Cing belajar dan tahu dan dengar dari papi mami langsung ya. Iya. Nah, itu nanti kita akan kasih tahu ke teman-teman nih yang dengerin ini ya. Ternyata anak-anak sejak kecil sudah harus dengar papi mami ya. Nih, papi maminya juga kasih contoh yang baik kalau ngomong bersama-sama, sama ya, sepakat seperti itu, sehingga Cing Cing kecil-kecil maksudnya udah umur 9 tahun nih, masuk 9 tahun sudah tahu bahwa ternyata kalau papi mami itu adalah orang yang sepakat di dalam mengurus atau mendidik Cing Cing, seperti itu ya. Senang nggak punya papi mami yang kayak gini? Senang banget. Senang banget ya. Papi mami walaupun sibuk sebagai hamba Tuhan, masih tetap punya waktu kah buat Cing Cing? Punya. Apa aja tuh? Misalnya nemenin apa aja? Nemenin belajar kah? Nemenin main kah? Iya, suka nemenin belajar, main. Kalau papi lagi persiapan, Cing Cing suka nggak gangguin. Wow. Jadi papi mami ini selalu ada buat Cing Cing ya? Keren, Ya. Cing. Selalu ada di dalam waktu belajar, waktu main, dalam semua hal ya. Bahkan ngajarin doa, ngajarin firman Tuhan, itu keren sekali ya, Cing ya. Nah, ini juga bisa menjadi contoh Bapak Ibu bagi kita semua, bahwa setiap keluarga pasti tidak ada yang sempurna, tetapi artinya Tuhan hadir dalam keluarga kita ketika peran orang tua, baik suami istri ataupun sebagai papa atau sebagai mama kepada anak-anak, tentunya bersepakat di dalam mendidik anak-anak sejak dini untuk memperkenalkan Tuhan. Dan Cing Cing dipaksa sama papa mama enggak? Kamu harus doa, kamu harus gini, pakai paksa begitu? Enggak kan? Enggak pakai marah-marah? Mami papa kalau papa kadang juga tegur. Oke, tegurnya dengan cara yang nggak pakai marah-marah kan? Enggak. Nah, oke, itu good sekali ya. Ini seharusnya juga kita sebagai orang tua ya bisa mengajak anak-anak kita untuk mengenalkan Tuhan kepada mereka tanpa harus pakai urat seperti itu ya. Artinya marah-marah ya, Cing, urat itu ya. Nggak harus Cing harus gini. Tapi bagaimana cara pendekatan Pak Daniel dan Ibu Aning bisa melakukan itu kepada Cing Cing. Wah, ini luar biasa sekali. Nanti kita akan dengarkan kira-kira bagaimana inspirasi atau tips atau apa yang bisa dilakukan orang tua di dalam mendidik anak-anak sejak dini tentang iman akan Kristus kepada anak-anak, dan kira-kira cara metodenya itu yang tadi. Ya Bapak Ibu, tadi sudah dikatakan bahwa betapa indahnya kalau seorang ayah atau suami yang bersepakat dengan istri di dalam mendidik anak di dalam iman sejak dini. Mari kita akan dengarkan motivasi atau apa yang perlu kita pelajari di dalam pendidikan anak sejak dini dari seorang ayah, seorang ibu, dan juga seorang anak dalam satu keluarga ini. Mari kita dengarkan dulu dari Pak Daniel sebagai kepala keluarga atau sebagai seorang ayah yang mau berkata apa nih kepada bapak-bapak yang ada di luar sana. Ya, khususnya para bapak-bapak, kita sebagai suami, kita punya peran yang sangat besar sekali, yaitu menjadi imam dalam keluarga. Saya bukan suami yang baik, saya bukan
papa yang baik, tetapi saya belajar yang terbaik bagi keluarga saya. Saya banyak belajar dari tokoh Ayub sebetulnya. Dia punya 10 anak, dan di dalam Ayub pasal pertama ayat ke-5 mencatat bahwa Ayub seringkali dan senantiasa dia berdoa, dia mohon supaya anak-anaknya itu kalau berdosa mohon Tuhan yang mengampuni. Jadi dia membawa keluarganya itu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena apa? Karena warisan keluarga, kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga, kita harus mewariskan beberapa hal. Bukan harta atau materi, namun iman. Kita bukan wariskan kata-kata rohani, namun teladan. Kita bukan mewariskan gaya hidup, namun mesbah keluarga. Kita bukan mewariskan beban masalah, namun sukacita. Kalaupun ada di antara para bapak yang masih bergumul, istrinya belum menjadi istri, menjadi mama yang baik, kurang dukungan terhadap suami, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Karena satu-satunya yang bisa kita lakukan hanya berdoa kepada Tuhan. Masalah kita bukan seberapa panjang, seberapa jauh, tetapi masalah kita hanya sebatas lutut dan lantai. Dengan kata lain, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Saya memberikan encourage bagi para suami, berusahalah menjadi papa yang terbaik, berusahalah menjadi suami yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Silakan Ibu Aning sebagai istri dan sebagai ibu. Ya, saudara, rekan-rekan sekalian, para ibu yang mengasihi keluarga dan anak-anaknya tentunya, kita mama-mama yang diberikan Tuhan kesempatan untuk bisa sungguh-sungguh menjadi seorang mama yang diberikan anugerah, menjaga, mendidik, merawat, membesarkan anak kita. Emang kalau kita bersama dengan suami ada kesehatian, kesepakatan, itu sangat indah. Tapi jangan berkecil hati jika saat ini mungkin kita merasa sendirian, membesarkan atau mendidik anak kita, sementara suami kita sibuk dengan pekerjaan dan terbatas waktunya untuk keluarga. Seperti yang tadi dikatakan Pak Daniel, berdoa sejauh lutut dengan lantai, demikianlah Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Hal terbesar yang kita bisa kerjakan adalah mungkin kita bukan mama yang sempurna, tapi kita mama yang terbaik yang bisa kita kerjakan, kita lakukan, tanggung jawab kita, peranan kita, membesarkan, mendidik, mengarahkan anak kita, membawa anak kita untuk takut akan Tuhan. Dan ketika kita punya kesempatan untuk bicara dengan suami kita, mari kita ungkapkan hati kita bahwa anak adalah pusaka Tuhan yang diberikan oleh Tuhan bagi keluarga, bagi kita, baik istri maupun suami. Jadi itu pusaka dijaga bersama dan dimiliki bersama, dan kita harus yakin bahwa Tuhan pasti membuka jalan untuk kita. Tapi kita harus mulai dari diri kita, berilah teladan. Berikanlah teladan, contoh, bukan hanya sekedar kata-kata. Memang kita wanita cenderung untuk lebih cepat berbicara daripada berpikir, ya. Tetapi kita mau belajar untuk lebih lagi berhikmat di dalam mengeluarkan kata-kata kita, sehingga kita menjadi ibu-ibu yang bijaksana. Kita mengharapkan suami kita berubah atau anak kita menurut taat kepada kita, maka kita harus menurut dan taat kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyerahkan keluarga kita di dalam anugerah Tuhan. Itu hal yang terindah. Dan kita yakin Tuhan akan memimpin keluarga kita dengan memberikan keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan pada akhirnya. Ya, itu saja Bu Lili. Terima kasih Bu Aning, ini inspirasi buat para ibu, para istri yang saat ini masih berjuang sendiri untuk mendidik anak-anak. Percayalah dengan doa dan kesabaran seperti yang dikatakan oleh Pak Daniel maupun Bu Aning tadi.
tetaplah menjadi orang tua, menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak dengan proses belajar terus-menerus. Mari kita akan saksikan dan kita dengarkan dari Cing Cing ya, sebagai anak dari Pak Daniel dan Bu Ani. Apa yang ingin dikatakan kepada teman-teman ketika di dalam keluarga itu anak seharusnya seperti apa sih? Silakan, Cing. Menurut kata orang tua, belajar. Menurut kata orang tua ya, itu paling penting ya. Dan mau diajar seperti itu. Ya, Terus kalau misalnya ada teman-temannya yang masih susah untuk jadi anak yang taat, kira-kira apa sih, Cinci kok bisa jadi taat seperti itu? Bagaimana caranya? karena Mam Papi adalah orang tua yang tegas Oh, oke. dan juga penyayang. Tegas tapi penyayang. Tegas tapi penyayang. Ini Bapak Ibu yang mendengarkan ini ternyata bagaimana cara anak bisa taat kepada orang tuanya, yaitu mendidik mereka dengan tegas tapi tetap dengan kasih sayang. Itu yang paling penting. Wah, ini luar biasa ya, artinya mendisiplin tapi tetap dengan kasih. Wah, terima kasih ya, Cing. Luar biasa sekali. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih untuk keluarga Pak Daniel Indarso sebagai hamba Tuhan yang melayani di dalam kesibukannya di gereja maupun juga pelayanan di tempat-tempat yang lainnya, tapi tetap sebagai seorang ayah atau juga sebagai seorang suami bisa tetap membawa anak-anak dan juga istri untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Itu paling penting ya, jadi punya relasi terus-menerus bersama dengan Tuhan. Dan sebagai seorang hamba Tuhan juga, Ibu Aning melayani dan juga di tengah-tengah kesibukannya tetap bisa mengurus suami dan juga anak dengan baik ya. Itu hal yang paling penting, artinya bisa menyesuaikan, bisa mengatur waktu dengan baik. Dan Cing Cing juga belajar dalam proses sebagai seorang anak untuk mengenal Tuhan sejak kecil melalui kedua orang tuanya yang tadi dikatakan adalah orang tua bisa mengajar atau mendidik Cing Cing dengan tegas tapi tetap dengan penuh kasih, karena itu paling penting, mendidik dengan penuh kasih. Inilah akhir pembicaraan kita, berharap bahwa suatu waktu nanti kita bisa berbincang-bincang lagi ya tentang keluarga ya, mungkin kita bisa bersama dengan Pak Daniel, Bu Aning lagi, dengan Cing Cing juga ngobrol tentang banyak hal di dalam mendidik anak ataupun dalam pemahaman akan Kristus seperti itu, supaya semua keluarga diberkati. Bapak Ibu, para orang tua dan juga para pendidik, mudah-mudahan pembicaraan kita dari hati ke hati pada malam hari ini menjadi berkat bagi setiap keluarga yang sedang berdoa, bagi keluarga Kristen yang sedang rindu supaya keluarganya diberkati, supaya Kristus hadir di tengah-tengah keluarga itu. Seperti yang sudah saya katakan dan juga saya tuliskan, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, seperti itu ya. Mari tidak putus-putusnya kita berdoa supaya Tuhan memberkati keluarga kita. Terima kasih untuk pembicaraan ini. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Dadah, Pak Daniel. Terima kasih, Bu Aning. Terima kasih, Cing Cing. Terima kasih. Hai. Terima kasih. Terberkati.